Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizal Khairul Rahim. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat fungsi untuk menambahkan sebuah array dan juga perkalian juga. Yang pertama, langsung saja kita include IOStream. IOStream ini adalah sebuah library yang menyimpan fungsi-fungsi dan keyword. Sekarang lanjut ke nomor 2, baris 2, using namespace std adalah kita menggunakan namespace berupa std. Lanjut ke integer main, di sini adalah fungsi utama yang akan di-compile oleh compiler. Kita deklarasikan integer input, baris, kolom, rows, dan calls. Terus yang baris 58 ini adalah cout input ordo matrix A, jadi akan mengeluarkan berupa teks di terminal berupa input ordo matrix A, terus enter, nanti ada barisnya. Jadi di sini kita menginput ordo dari matriks A berupa baris dan kolom. Ada juga input ordo matriks B, juga baris kolom. Lanjut ke baris 71, di sini ada integer pointer to pointer matriks A sama dengan new integer pointer array baris. Di sini ada kita mendeklarasikan matriks A dengan tipe integer berupa pointer to pointer. Terus dia dialokasikan sebuah variabel, sebuah array bertipe pointer, itu arraynya sejumlah baris ya, baris yang tadi diinput untuk matriks A. Kemudian di sini ada for, adalah untuk melooping. Melooping ini untuk sebagai dia mengalokasikan lagi integer array. Jadi di dalam matriks A ke I, array ke I, dia akan matriks A ke I ini masih masih berupa address. Jadi ini adalah alamat, terus dikasih alamat itu, dikasih berapa kolom dari array itu. Dia mengalokasikan lagi integer kolom di sini. Terus ini juga sama, matriks B dan matriks hasilnya. Jadi ini adalah cara untuk mendeklarasi array 2 dimensi secara dinamis. Dinamis itu artinya memori yang dibutuhkan itu akan dialokasikan pada saat program di compile berjalan. Lanjut, ini ada percabangan pemilihan operasi. If baris sama dengan kolom, kolom sama dengan rows, baris sama dengan rows, dan kolom sama dengan baris sama kolom, kolom rows, baris rows, kolom calls. Ini artinya jika semua elemen variabel, keempat variabel itu sama dalam matriks AB atau ordonya sama semua,
maka yang mungkin dioperasikan adalah 1 perkalian 2 penjumlahan. Nah, user akan menginput operasi yang mana yang akan dilakukan. Ini akan disinkan atau diinputkan ke dalam variabel input ini yang telah dideklarasikan di dalam fungsi main. Jika if else, terus ada if lagi, jika hanya kolom dan rows yang sama, maka yang memungkinkan adalah cout di sini 1 perkalian. Jadi user akan men-cout perkali operasi itu 1 disimpan ke input. Begitu juga dengan yang ini untuk penjumlahan. Jika kalau penjumlahan kan yang harus sama itu kedua matriksnya adalah baris dari matriks A dan B harus sama, dan kolom dari matriks A dan B juga harus sama. Kalau yang tadi itu yang harus sama cuma matriks A kolomnya dan matriks B adalah barisnya, begitu. Kalau tidak ada yang cocok dengan inputan user, maka di sini akan di-cout-kan operasi antar array tidak memungkinkan. Terus disuruh memperhatikan ordo to text. Terus input saya paksa untuk 0 ya. Saya assignment kan untuk 0. Terus di sini ada switch. Kondisinya adalah input. Jadi kalau inputnya 1, maka dia memilih operasi perkalian. Di sini langsung di cout, masukkan anggota dari matriks A, lalu dipanggillah fungsi void inisialisasi matriks, dan ini parameternya integer pointer to pointer H, integer baris, integer kolom. Jadi di matriks A ini kan masih kosong ya, dia masih dialokasikan memorinya tapi belum dimasukkan nilainya, jadi masih berupa tempat doang. Begitu juga dengan matriks B di sini. Terus matriks hasil di sini akan diinisialisasikan dengan angka 0 supaya tidak error ketika nanti dilakukan operasi perkalian ataupun penjumlahan. Langsung ke inisialisasi matriks. Fungsi inisialisasi matriks di sini menggunakan ini menggunakan void. Kenapa kok menggunakan void? Karena di parameternya dia sudah mempointer variabel yang ini ptrh di sini di argumennya itu diisi dengan matriks A, maka yang akan dirubah itu adalah di dalamnya matriks A, dalam memorinya. Jadi kalau contohnya kita kalau mendeklarasikan sebuah variabel itu, kalau dia diinisialisasi dengan 0, terus di bawahnya variabel tersebut diinisialisasi lagi, maka yang berganti itu bukan value-nya tapi tempatnya. Jadi dia tidak terhapus tapi dia tercloning gitu. Yang tercloning itu adalah tempatnya. Kalau dengan pointer ini kita bisa mengotak-atik, atau istilahnya begitu, mengotak-atik apa yang di dalam variabel pointer itu. Jadi di sini langsung diinisialisasi dengan for 2 kali nested loop. Integer i ini untuk baris,
integer J untuk kolom. Ini kenapa kok baris? Ya, ini kurang dari baris. Karena indexing di dalam array itu dimulai dari 0 sampai min 1 jumlah anggota array. Begitu. Begitu juga dengan kolomnya. Jadi di sini akan dihabiskan kolomnya dulu satu persatu dari mulai 0,0 ke 0,1, 0,2, terus ganti baris 1,0, 1,1, 1,2, begitu terus sampai yang terakhir nanti. Ini diinput oleh pengguna ke dalam yang ditunjuk PTRH ini ya, itu. Terus yang kedua tadi adalah ini ya, matriks 0. Sama saja sebenarnya, tapi di sini dia tidak diinputkan oleh pengguna, langsung saja inisialisasikan dengan angka 0 begitu saja. Terus ke void operasi perkalian matriks. Nah, kalau perkalian ini agak unik ya, karena ini ada K. Tadi kan for-nya ada 2 ya, nested loop-nya ada 2, sekarang ada 3. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ini variabel hasil itu kan sama dengan kalau apa ya? Kalau anggotanya satu baris itu kan 2 ya, minimal kan 2 dong perkalian tuh. Matriks A, matriks B, terus anggota matriks A baris 1 baris 0 lah, baris 0 kolom 0 itu kan akan dikalikan dengan baris 0 kolom 0, terus baris selanjutnya dari matriks A, baris kolom selanjutnya dari matriks A, kolom baris 0 kolom 1 itu dikali dengan matriks B yang ke bawah ya, jadi baris 1 kolom 0. Jadi dia itu cuma di sini dia itu cuma mengali, terus ditambah lagi kalian berikutnya, lalu ganti lagi indeksnya yang hasil, begitu terus. Yang sama di sini adalah ketika PTRH ini lanjut ya, indeksnya ke kanan ya, atau ke ke kolom selanjutnya. Ini yang ganti, ini sama variabel i sama variabel i lagi. Baris dari hasil ini, matriks hasil itu sama dengan barisnya matriks A, dan kolomnya ini sama dengan kolom matriks B. Terus yang sama di sini adalah K. K di sini adalah persamaan yang antara dua matriks itu. Kalau perkalian kan yang sama itu harus kolom dan barisnya. Yang pertama matriks A di sini kolomnya itu sama dengan matriks B. Kolomnya itu sama dengan baris matriks B ya, begitu. Makanya di sini ada parameternya berupa sama ya. Sama itu maksudnya yang sama antara dua matriks itu, yaitu kolom dan barisnya. Nah, setelah operasinya berhasil, maka yang kita see out itu cuma matriks hasil, karena kan yang di otak-atik kan cuma matriks hasil ini, cuma ya kita see out per indeksnya, see out ij-nya, baris per kolomnya menggunakan nested loop ini tadi itu. Terus
case kedua adalah penjumlahan. Di sini langsung disiapkan masukkan anggota matriks B. Ya, masukkan anggota matriks A, matriks B, sama aja kayak tadi. Cuma yang di sini tuh operasi penjumlahan kan yang harus sama kedua matriksnya kan cuma keduanya sama baris sama kolom, walaupun kolom dan barisnya itu beda ya. Misal contohnya matriks A 2 kali 3 ordernya, matriks B 2 kali 3. Nah, matriks yang kedua matriks pokoknya yang sama itu cuma salah satu ya, baris sama baris, kolom sama kolom, berbeda kalau perkalian. Penjumlahan seperti ini kita langsung menggunakan fungsi void karena ya pointer. Operasi penjumlahan matriks ini adalah parameter pointer ptrh, ptra, ptrb, baris sama kolom, karena keduanya kan pasti sama ya, baris sama kolomnya itu. Kalau udah bertambahan ya di sini ya tinggal seperti tadi yang si out menampilkan satu persatu ya dengan tekniknya sama, nested loop 2 kali, baris sama kolomnya itu sama sama dengan PTRA, PTRB, matriks A, matriks B juga sama ini. Misal matriks H kolom baris 0 kolom 0 ya PT matriks A kolom 0 baris 0 tambah matriks B baris 0 kolom 0, cuma seperti itu. Terus lanjut lagi tadi ya tadi sebelum operasi ya sama aja di matriks 0 dulu, maksudnya di matriks hasil ini diinisialisasi dengan angka 0. Terus kalau udah operasi penjumlahannya langsung di cout. Cout ini saya tambah hiasannya cuma. Terus ya di cout satu persatu menggunakan nested loop seperti tadi. Terus kalau case-nya itu bukan 1 atau 2, maka dia akan break itu doang. Jadi nggak ada operasi, nggak ada apa-apa ya, cuma break. Terus tadi habis itu setelah penjumlahan, setelah alokasi memori itu harus dialokasikan memorinya menggunakan keyword delete dengan tanda kurung siku 2 kali. Ini adalah matriks ya, array. Ini pointer hasil i atau gimana ya, deskripsinya bentar. Pokoknya ini yang di delete adalah array dari pointer hasil ya, bukan pointer to pointer. Jadi kan tadi ada pointer to pointer itu menunjuk ke pointer array. Nah, pointer array tadi juga menunjuk ke array. Nah, ini pointer array yang menunjuk ke array ini tadi dihapus.
karena ada beberapa itu ya, nah dihapus langsung ini dengan cara diiterasi. Misal ada barisnya tadi kan array barisnya ada 3 gitu, ini langsung diiterasin dari 0 sampai 2 terus di delete. Ya ini cuma mendealokasi memori, cuma biar pointernya itu nggak tidak berisi lah itu lagi. Terus setelah di delete arraynya, terus delete pointer arraynya, terus pointer to pointer akan dinulkan dengan nul ptr seperti itu. Lanjut ke matriks B, matriks A. Setelah itu return 0. Ini kalau kode C++ harus return 0. Lanjut ke fungsi size of tpp. Include belum dicoba. Lupa. Mana tadi? Dynamic array. Include. Kita coba ya. Coba misal nah langsung muncul input ordo matriks A, misal barisnya 3, kolom 3, barisnya 3, kolom 3. Operasi yang memungkinkan antar array adalah 1 perkalian 2 penjumlahan. Kita pilih yang perkalian dulu. Nah, masukkan anggota dari matriks A. 1, 2, 3. Ini per baris ya. Ini per baris 1, 2, 3-nya itu kolomnya. 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Lanjut 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masukkan anggota dari matriks B. 1, 2, 6, 2, 1, 6, 2, 6, 1. Hasil perkalian matriks adalah ini 11, 22, 21, 26, 49, 60, 41, 76, 99 seperti itu. Kita coba yang pertambahan. Misal baris 3, kolom 3. Bulan. 7, 8, 9. 1, 2, 2, 1, 6, 2, 6. Hasil penjumlahan matriksnya adalah 2, 4, 9, 6, 6, 11, 9, 14, 10. Misal beda ordo. Barisnya 3, terus kolomnya 3. Matriks B, barisnya 3, kolomnya 4. Operasi yang memungkinkan adalah perkalian. Ya udah. Masukkan anggota matriks A. 1, 2, 3, 4. Matriks B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Ya agak mincleng nih, nggak apa-apa lah. Lanjut, kita yang mau penjumlahan doang. Kalau jumlah kan yang harus sama baris, kolom sama kolom. Coba barisnya dulu, 3 kolom 2, ya, kolom 2 penjumlahan kan anggota dari A, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, keluar nih hasilnya. Udah coba semua. Exclude from project. Lanjut ke fungsi size of. Include project. Seperti biasa, include IOStream using namespace std. Integer main, ini fungsi utama. Terus langsung saja deklarasi variabel array bertipe integer. Terus ini adalah berapa anggota dari array itu. Dimulai dari 0 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau array itu harus di kayak apa namanya, set atau apa set itu bahasa Indonesianya kalah set, pokoknya set. Kumpulan harus pokoknya dia harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri kurung kurawal juga, akhirnya harus di semikolon. Nah, kenapa? Terus langsung saja kita see out size of array index ke 0. Size of ini, fungsi size of adalah mengetahui berapa dari memori yang dibutuhkan dari fungsi dari yang ditunjuk ini, variabel array. Berarti yang ini adalah anggota dari variabel array, indeks ke 0 variabel array. Ya ini, satu ini. Terus dari sini kita langsung bagi aja size of array, atau kalau enaknya berapa seluruhnya memori yang dibutuhkan, terus dibagi satu anggotanya itu, ketemu dah panjangnya berapa. Langsung coba. Oh iya, kalau menggunakan size of ini tidak bisa dengan array dinamis kayak ini tuh yang diinput dari pengguna atau kayak gini, nggak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, kan hasilnya 9. Betul, 9. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.